Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Google kita, yakni Google Classroom yang dipandu oleh saya sendiri bernama Taufik Mansur, yang diselenggarakan di Masjid Ahsanul Mahmudah yang berada di komplek Terminal Tipe A Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Ya, kita mulai saja dengan doa awal talim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma nfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pada pagi ini kita bahas tentang ilmu shorof. Ilmu shorof secara bahasa adalah perubahan. Jadi saya perkenalkan dulu ya, karena dalam bahasan apapun, baik di dalam formal, non formal atau informal, yang namanya pendidikan tidak akan terlepas daripada yang namanya takrif atau definisi. Kalau dalam bahasa Sunda patokan, bahasa Arab qawaid, takrif. Yang namanya takrif atau definisi yang telah kita ketahui dalam ilmu mantik ada 3. Ya, saya jabarkan ya. At-takrif, atau definisi. Pertama, ta'rif al-had. Had. 2, ad-rosam, ad-rosmu, ad-ros. Yang ketiga, al-labdu. Ta'rif had. Had, ini rosam, ini lafad. Nah, apa itu istilahnya ta'rif had, ta'rif rosam, ta'rif lafad? Nah, ini juga lagi bikin ta'rif. Had adalah ini. Rosam adalah ini. Lafad adalah ini. Nah, ini adalah ta'rif. Bisa kita contoh. Biasanya ta'rif itu adalah untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Artinya yang diajak bicara oleh kita itu adalah belum mengetahui tentang bendanya. Misalkan si A belum tahu tentang mobil, kemudian kita akan memberitahu kepada si A apa itu mobil, atau si A itu bertanya kepada kita apa itu mobil. Nah, kita jelaskan, oh, mobil itu adalah titik. Nah, titik itu isinya adalah definisi. Atau apa sih Ka'bah itu? Nah, Ka'bah misalkan adalah bangunan yang disucikan yang berada di Masjid Al-Haram di tanah Makkah. Jadi ada bayangan si A itu walaupun belum melihat, oh, jadi Ka'bah itu adalah bangunan suci yang berada di dalam Masjidil Haram. Atau apa sih? Nasi itu
Misalkan ada seseorang yang belum tahu nasi, kemudian kita jawab, nasi itu adalah kejo. Nah, itu kejo itu adalah takrif atau definisi. Nah, jadi ada 3. Pertama ada takrif had, yang kedua takrif qasam, yang ketiga takrif lafaz. Takrif had paling kuat. Takrif. Nah, ini sifat tanahnya had itu adalah kuat. Kuat. Artinya tidak bisa dikalahkan oleh hujah apapun. Kalau ada definisi yang tidak bisa dikalahkan oleh hujah-hujah yang lain, sekalipun oleh lawannya yang mau menghancurkan hujah itu, dan hujah itu tetap kokoh, nah itu namanya adalah hujah atau takrif had. Yang kedua ini untuk mengetahui hakikat. Yang diketahui adalah hakikat. Misalkan ada sholat. Secara hakikat apa sholat itu? Sholat itu adalah pekerjaan atau ucapan. Pekerjaan, ucapan, niat yang dimulai oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Nah itu adalah takrif had, kuat, hakikat sholat. Sehingga tidak bisa lagi selain sholat dimasukkan kepada takrif itu. Nah itu ini sekedar istilah supaya untuk membedakan. Yang kedua, takrif qasam. Takrif qasam itu adalah untuk memudahkan. Sifatnya biasa. Artinya tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Kemudian qasam ini adalah perbandingan sifatnya. Membanding, perbandingan. Banding. Untuk membandingkan dengan yang lain. Misalkan ada pertanyaan, apa sih gajah itu? Jadi seseorang belum tahu hakikatnya gajah dan bertanya, apa sih gajah itu? Nah kita jawab, gajah itu binatang seperti kerbau, badannya besar, tinggi, makannya rumput-rumputan, itu misal. Padahal selain gajah pun banyak yang makan rumput-rumputan, banyak yang badannya gede. Seperti halnya apa? Badak misalkan. Jadi tidak kuat, masih bisa dihujah. Sekali lagi, atau contoh yang lain. Misalkan, apa sih buku itu? Ada seseorang yang tidak tahu buku. Misalkan, karena ya orang Inggris bilangnya book, bukan buku. Ketika mendengar buku, orang Inggris itu bertanya, apa sih buku itu? Oh, buku itu adalah kumpulan kertas yang disusun dan dijilid. Oh, jadi ada bayangan. Oh, kalau begitu buku itu book. Iya. Nah, itu tadi qasam, perbandingan. Atau apa sih gereja itu misalkan? Pokoknya bangunan lah. Bangunan seperti halnya masjid kita kan tempat ibadah kita. Nah mereka juga ada bangunan yang tempat beribadah mereka, namanya gereja.
Jadi ada bayangan si penanya tadi. Itu tadi dosa. Kemudian yang paling lemah, ini lemah sifatnya. Lemah. Misalkan apa sih pulpen itu? Oh, pulpen itu adalah pensil. Apa sih baju itu? Baju itu adalah acuh. Gitu. Nah, si peci teh kopea. Jadi itu paling lemah. Artinya pokoknya lemah aja lah. Jadi bayangkan. Nah, jadi insya Allah kita akan menggunakan tentang takrif rosan. Artinya sifatnya biasa dan untuk membandingkan. Nah, misalkan saya apa sih sorof itu adalah berubah. Nah, berarti tarif lafzi. Ini untuk khalidih ini artinya dia sama sekali belum ada apa-apa, tidak menuntut. Gitu. Apa sih ilmu sorof itu? Ilmu perubahan. Oh iya. Nah, tentu saja berubah daripada apa? Dari satu kalimat kepada kalimat lain. Misalkan dari lafaz masjid menjadi sajid. Berubah kan? Dari sajid kepada sujud. Berubah kan? Kemudian dari apa? Dari sajid kepada usjud. Berubah? Berubah. Kemudian dari usjudu berubah? Berubah. Walaupun memang dalam koridor itu juga. Ya, dia mudah kenal di dalam tentang belajar ilmu nasyadu itu adalah tentang fa'ala ya. Fa'ala. Fa'ala. Ini para ulama ahli sorof begitu masya Allah ya, membuat pola dengan fa'ala. Berbeda sekali dengan istilahnya. Misalkan kita punya kalimat lain, memang bisa, tapi tidak cerdik yang bikin fa'ala. Misalkan kita dengan pola apa ya? Karena kita tukang makan, misalkan akala. Akala bisa saja kan sama huruf ketiga. Tapi ini sangat membantu. Pertama, fa-nya namanya fa fi'il. Fa fi'il. Ainnya ain fi'il. Lamnya lam kalau dikatakan alif fi'il, kaf fi'il, lam fi'il enggak enak. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Asalnya ini fa'ala. Kemudian dirubah kepada kalimat lain. Misalkan dari fa'ala kepada af'ala. Dari fa'ala ke fa'ala. Kemudian dirubah lagi kepada fa'ala. Ini rubah dari fa'ala ke af'ala ke fa'ala ke fa'ala ke yaku ke tafu ke fa'lan ke fa'. Masya Allah, punya banyak. Hampir setiap kalimat bahasa Arab bisa masuk kepada
Wajan ini. Makanya ini dikatakan wajan, artinya pola. Jadi fa'ala yaqulu fa'lan adalah wazan, artinya pola, sedangkan yang lain yang mengikuti kepada fa'ala yaqulu atau kepada wajan adalah mauzun. Ada wazan, wazan. Waznun timbangan ya. Pola. Ada mauzun. Mauzunun. Ada waznun. Pola. Di pola. Kita membuat baju 1000 buah baju cukup dengan bikin pola 1. Misalkan, sini tolong bikinkan baju sebanyak 1000 setel. Ini polanya berapa? Atau 1. Sedangkan yang dibuatnya berapa saja boleh. Lebih dari itu juga. Misalkan kita pesan ya kepada tukang bolu. Tukang bolu bikinkan saya kue bolu sebanyak 500 potong. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah pola. Mau bikin 50, mau bikin 500, mau bikin 5000 cukup dengan 1 pola. Atau kita pesan sandal merek Swallow nomor 9. Nah ini contohnya. Nah contohnya adalah pola. Yang lainnya yang di pola maujud. Coba barangkali mau bertanya dalam bahasa Arab kalimat yang apa ini masuk kepada fa'ala atau tidak? Coba bertanya boleh. Silakan. Nasoro Ya misalkan. Kita tulis nasoro. Kita masukkan ini. Fa'ala di atasnya. Fa'ala. Masuk kan? Masuk. Nah berarti ini fa'ala wajan, nasoro adalah mauzun. Coba kalimat yang lain misalkan. Farroha. Coba begini ya. Farroha. Nah. Fa'ala. Nah ini. Sama. Berarti roha masuk wajan fa'ala. Tetap ada huruf fa, ain dan lam. Contoh yang lain. Misalkan kata sajadah atau masjid. Atau apalagi dikrun ya, dikrun. Ini ya. Dikrun. Ini fa. Ini ain. Ini lam. Ini kasroh, ini juga di kasroh. Ini sukun di sukun. Dikrun masuk kepada fi'lun. Nah fi'lun pola, dikrun yang di pola. Fi'lun wajan, dikrun mauzun. Yang agak ini misalkan alhamdu ya, dalam Al-Quran ada kata alhamdu.
Atau misalkan nasta'inu, atau misalkan an'amta, nah contoh alhamdulillah. Nah ini hamdu ya, karena ini dua kalimat. Tepat hamdu berarti fa'lu, tambah ini tinggal al-fa'lu. Nasta'inu berarti daripada nasta'ilu, nasta'inu. An'amta berarti alta. Pokoknya hampir lah, kebanyakan masuk kepada fa'ala yang tadi. Jadi kita katakan bahwa fa'ala itu adalah fa'ala dan saudaranya namanya wazan. Sedangkan kalimah yang lain beserta rekan-rekannya adalah mauzun.